Bayang-bayang tak bisa lagi menghirup udara bebas ada di depan Verdi Sambo setelah jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup. Mantan Kadif Propam Polri Jenderal Bintang 2 itu dinilai bersalah melakukan pembunuhan berencana pada ajudannya Brigadir Joshua. Hari Selasa 24 Januari, Verdi Sambo membacakan pledoi atau nota pembelaan yang ia beri judul Setitik Harapan dalam ruang sesa pengadilan. Bersama saya Yohana Gabriela, Anda menyaksikan Cover Story One. Saya bersalah dan menyesal karena amarah dan emosi telah menutup logika berpikir saya. Masih dengan membawa buku hitamnya, kali ini ditambah beberapa lembar kertas, Verdi Sambo memasuki ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selasa, 24 Januari 2023, Verdi Sambo kembali duduk sebagai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Mantan Kadif Propam Polri berpangkat Jenderal Bintang 2 itu melakukan pembelaan setelah dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Verdi Sambo mengaku menyesal, namun ia tetap melawan tuntutan jaksa. Verdi Sambo kembali menegaskan bahwa ia terbakar emosi karena istrinya Putri Chandrawati menjadi korban pelecehan Yosua. Saya bersalah dan menyesal karena amarah dan emosi telah menutup logika berpikir saya. Saya lupa bahwa saya seorang Inspektur Jenderal Polisi dan pejabat utama Polri yang tidak pantas melakukan hal tersebut. Sungguh setiap waktu rasa bersalah dalam diri saya tidak pernah berhenti. Penyesalan mendalam atas timbulnya korban Yosua, atas luka bagi keluarga yang ditinggalkan. Penderitaan yang menimpa saya dan keluarga hari ini diawali dari peristiwa yang dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, istri saya yang terkasih Putri Chandrawati tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh almarhum Yosua sehari sebelumnya di rumah kami di Magelang. Pembelaan Verdi Sambo masih terus berlanjut. Ia juga menyebut tentang isu-isu miring yang dianggap menyerangnya selama ini. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dalam sidang pembelaan ini, kuasa hukum Verdi Sambo meminta agar majelis hakim membebaskan Verdi Sambo dari hukuman. Pembelaan mereka diantaranya menyoal motif yang tak disebutkan dalam surat tuntutan hukum seumur hidup untuk Verdi Sambo. Kerangka pembuktian unsur dengan sengaja perlu diketahui dengan apa yang menyebabkan dilakukannya kejahatan atau yang disebut sebagai motif. Pada penjabaran unsur dengan sengaja pada halaman 560 sampai 587 surat tuntutan tidak terdapat penjelasan mengenai apa motif terdakwa. Sehingga terdakwa kemudian didakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja. Ketidakmampuan penuntut umum dalam menentukan dan juga membuktikan motif dari terdakwa dalam perkara aku merupakan bukti yang menegaskan bahwa unsur dengan sengaja tidaklah terbukti.
Ferdi Sambo pun mengaku seperti pasrah jika pembelaannya akan menjadi sia-sia. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia, karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Benarkah pembelaan Ferdi Sambo di depan majelis hakim akan sia-sia seperti yang ia katakan? Izinkan saya menegaskan bahwa saya adalah korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Kasus pembunuhan Yosua juga menyeret istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai terdakwa dan dituntut 8 tahun penjara. Tuntutan yang dinilai terlalu ringan oleh sejumlah pihak termasuk keluarga Yosua. Tak hanya soal tuntutan itu yang menjadi sorotan publik, tapi juga asumsi jaksa yang menyebut Putri berselingkuh dengan Yosua dan tak ada pelecehan. Lantas, bagaimana pembelaan Putri Chandrawati atas semua itu? Putri Chandrawati berurai air mata ketika ia membacakan pembelaan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 25 Januari 2023. Seperti halnya Ferdi Sambo, Putri Chandrawati memberi judul untuk pembelaannya itu, yakni Surat dari Balik Jeruji. Silakan. Dari balik jeruji di rumah tahanan Kejaksaan Agung, dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Ia melakukan kekerasan seksual, menganiaya, dan mengancam. Saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepanjangan bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami. Ya, dalam pembelaannya Putri Chandrawati kembali menegaskan bahwa ia telah menjadi korban pelecehan Yosua pada 7 Juli 2022 lalu. Istri Ferdi Sambo ini melawan tuntutan jaksa yang menyebut ia turut bersalah dalam pembunuhan berencana Yosua dan dituntut 8 tahun penjara. Ia juga melawan pernyataan jaksa yang menyebut
adanya perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Yosua. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati, atas penjelasan para saksi, kronologis rangkaian peristiwa, dan fakta-fakta persidangan, izinkan saya menegaskan bahwa saya adalah korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Saya sepenuhnya tidak pernah sedikit pun menginginkan, menghendaki, merencanakan, ataupun melakukan perbuatan bersama-sama untuk menghilangkan nyawa Yosua. Kuasa hukum Putri Chandrawati juga turut membantah asumsi jaksa penuntut umum soal perselingkuhan itu. Penuntut umum menuduh terdakwa menyampaikan informasi tidak benar terkait peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Padahal peristiwa kekerasan seksual benar terjadi dan didukung oleh 4 jenis alat bukti yang sah dan saling berkesesuaian, yaitu alat bukti keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan keterangan saksi. Benar di sana ada pemerkosaan, laporkan ke polisi. Jangan hanya memfitnah-fitnah begini. Bikin laporan polisi. Saya kan tidak ada bukti. Kalau memang benar-benar, jangan hanya memfitnah. Seperti dia bilang tadi di pembelaan dia habis difitnah dan dicemooh masyarakat luas. Masyarakat ini kan sudah bisa menilai. Bukan sebodoh yang dia anggap lagi masyarakat ini. Artinya pembelaan dirinya terlalu berlebihan. Ya. Pembelaan dirinya terlalu berlebihan. Bahkan dia membilang kalau bisa bertemu dengan secepatnya dengan anaknya. Anak kami dikemanakan yang sudah mereka bunuh. Tidak bisa lagi kami bertemu untuk selamanya. Berarti disitulah kemunafikan dia di dalam pembelaan dirinya ini. Hanya mementingkan pemikiran dia. Anak dia masih hidup, masih bisa bertemu dengan anaknya. Kami sudah dihabisi orang itu nyawanya dengan secara sadis. Jadi berpikir hanya untuk dirinya, itu artinya munafik dia itu. Yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Satu persatu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua membacakan pembelaan sebelum vonis hakim dijatuhkan, tak terkecuali Richard Eliezer. Terdakwa yang menjadi justice kolaborator itu dituntut 12 tahun penjara, tuntutan yang ditangisi oleh Eliezer dan juga para pendukungnya. Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Itulah judul nota pembelaan Eliezer yang ia tulis dengan tangan. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati.
di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat Barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Richard Eliezer menjadi terdakwa terakhir yang membacakan pembelaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 25 Januari 2023. Eliezer melakukan pembelaan atas tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa penuntut umum. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Akankah pembelaan Eliezer menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis nanti? Tuntutan hukuman 12 tahun penjara yang diterima Eliezer menjadi polemik di luar persidangan. Sebagai seorang justice kolaborator atau penguak fakta, Eliezer disanjung tak sedikit pihak, termasuk keluarga Yosua Huta Barat. Harapan agar Eliezer bebas dari hukuman menggema. Tuntutan 12 tahun penjara pun dinilai terlalu tinggi untuk pemuda berusia 24 tahun yang dianggap telah membongkar skenario kejahatan Ferdy Sambo. Sedangkan Ferdy Sambo yang disebut sebagai dalang pembunuhan berencana mendapat tuntutan seumur hidup yang dinilai belum maksimal atau terlalu rendah. Benarkah ada intervensi yang mempengaruhi tuntutan jaksa? Menko Polhukam Mahfud MD sempat melontarkan kalimat tentang adanya gerilya-gerilya untuk memesan putusan kasus Sambo tersebut. Yang saya bilang itu sebelum putusan Sambo, saya bilang saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang pesan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Lantas, apa tanggapan Kejaksaan Agung terkait pro kontra atas tuntutan jaksa terhadap para terdakwa kasus pembunuhan Yosua? Apa pula yang mempengaruhi tinggi rendahnya tuntutan yang mereka buat? Jadi tidak ada sama sekali yang hal-hal di luar dari masyarakat sampaikan bahwa ini ada masuk angin ya, di sini ada ada tekanan dari pimpinan, nggak ada. Murni adalah dari penuntut umum, karena jaksa itu adalah satu, and on the bar. Jadi apa yang keluar dari kejaksaan itulah yang harus dibacakan, dan itu adalah mulai dari suatu proses yang panjang. Jadi pertimbangan yang paling terpenting di sini adalah, saya sudah sebutkan di awal bahwa mereka adalah termasuk klaster pertama, yaitu klaster pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Ini jelas secara undang-undang tidak dibenarkan. Namun demikian, nah ini loh, rekomendasi ini kami hargai dan kami akomodir dalam surat tuntutan, sehingga Baradae ini mendapatkan keringanan hukuman daripada pelaku utama, yaitu Ferdy Sambo. Nah itu loh, sehingga sangat jauh jaraknya. Ferdy Sambo kita berikan tuntutan seumur hidup, sedangkan Baradae di sini kita berikan tuntutan 12 tahun. Nah itu sudah hal yang meringankan.